Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, terima kasih sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan kita hari ini ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Amin. Baik, siapa yang mau memimpin doa? Oke, boleh. Ya, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Selesai. Alhamdulillah ya, terima kasih ya sudah mau memimpin doa. Nah, untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya ya, karena kita ini teman-temannya beda kelas ya, kalian semua di kelas yang berbeda, alangkah baiknya kalau kita perkenalan terlebih dahulu ya kan. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya, jadi kita perkenalan dulu ya. Mulai dari ibu udah pernah tahu pasti ya nama ibu ya, ibu siapa namanya? Ibu Dwi. Ya, ibu di sini selaku guru bimbingan dan konseling ya. Nah, sekarang perkenalan tekniknya gini, kita perkenalan nama, kemudian sebutkan kelas, kemudian sama hobi. Punya hobi kan? Ya. Ya. Hobinya masing-masing, tapi hobinya itu dengan gerakan supaya teman-temannya yang menebak hobinya itu seperti apa. Paham? Ya. Boleh silakan dari sebelah kanan ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal Amri dari kelas 7K. Hobi saya adalah Apa? Jogging. Jogging, benar? Benar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdal, saya dari kelas 7D. Hobi saya Apa ya? Apa ya? Main musik gitar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aditya Pratama. Hobi saya Najong. Ucap. Apa? Bermain futsal, main bola ya. Ya, betul. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Muhammad Revan dari kelas 7E. Hobi saya adalah mancing. Mancing. Oh, mancing ya. Jangan mancing keributan ya. Mancing ikan lebih seru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Faris Fatur Rahman dari kelas 7G. Hobi saya Mancing. Badminton. Badminton. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Lusnandi. Saya dari kelas 7A. Hobi saya Voli. Kita main voli ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Syakina Putri Ramadhani. Saya dari kelas 7E. Hobi saya Baca apa nih? Baca apa? baca novel. Baca novel. Lanjut. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Husnatul Isnani dari kelas 7H. Hobi saya Berenang. Nggak ada yang nanya ibu hobinya apa? Kan semuanya sudah sama ibu ya. Tadi perkenalan nama ibu Dwi Deria, ibu guru bimbingan dan konseling. Hobi ibu semuanya terlihat kan dari posturnya ya, hobinya makan. Nah, terima kasih ya anak-anak. Nah, sekarang kan sudah pernah kenal semua. Jadi nanti kalau misalkan ketemu di luar kelas, misalkan di jalan, saling sapa ya, ini waktu itu bareng ya kita bimbingan dan kelompok waktu seperti itu ya. Nah, anak-anak, untuk kegiatan kita hari ini, ibu akan melaksanakan kegiatan yang namanya adalah bimbingan dan kelompok. Ya, ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Tahu? Gak ada yang tahu? Ya, ibu jelaskan ya. Jadi, bimbingan kelompok itu adalah kita suatu layanan yang akan kita lakukan bersama-sama. Kita akan membahas satu topik atau tema ya untuk kita diskusikan bersama-sama dalam dinamika kelompok seperti itu ya. Nah, untuk bimbingan dan kelompok kali ini kita akan menggunakan waktu kurang lebih 40 menit. Ya, kontraknya kita akan melaksanakannya selama 40 menit. Lalu, untuk bimbingan kelompok ini ada asas yang harus kita pegang teguh ya. Di antaranya yang pertama adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini ibu minta kalian boleh mengeluarkan pendapat, kemudian
kemudian mengungkapkan perasaan tanpa harus adanya takut untuk takut nanti disampaikan lagi ke orang lain. Tidak usah takut karena kita akan bareng-bareng untuk menjaga kerahasiaannya ya. Lalu yang kedua ada juga keterbukaan. Keterbukaan itu maksudnya adalah kita saling terbuka saja ya. Apapun yang akan kalian sampaikan silakan sampaikan, jangan sampai ada keraguan seperti itu ya. Lalu ada keaktifan, artinya kita harus sama-sama aktif, terutama kalian semua untuk aktif mengeluarkan pendapat, perasaan, atau tidak usah ada malu, kita aktif bareng-bareng membahas satu tema seperti itu. Paham? Lalu ada juga kesukarelaan, artinya anak-anakku semua datang ke sini dengan sukarela tanpa adanya paksaan seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya. Nah, lalu untuk pimpinan kelompok juga ada tugas dan perannya. Di sini ibu sebagai pemimpin kelompok dan kalian semua sebagai anggota kelompok. Tugas ibu sebagai pemimpin hanya sebagai fasilitator. Jadi ibu yang memfasilitasi kalian ketika melakukan diskusi. Nah, kalian semua anggota kelompok yang harus aktif berdiskusi, mengeluarkan pendapat, perasaan, semuanya. Itu ya. Paham? Paham. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham semuanya? Nah, kalau gitu kita lanjutkan lagi ya. Nah, untuk kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kegiatannya itu adalah kita akan membahas video. Nanti ibu akan menampilkan video. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi apa itu maksud dari videonya. Setelah itu nanti ibu akan melakukan presentasi PowerPoint. Nanti setelah itu ada juga LKPD, kalian akan diberikan tugas ya. Setelah itu baru kita diskusi kembali. Intinya kegiatan kita hari ini akan lebih banyak dengan berdiskusi. Paham ya? Paham. Nah, terus Bu, hari ini kita temanya mau tentang apa sih? Gitu ya, pasti tanya. Kan tadi Ibu bilang temanya gitu ya. Nah, untuk temanya hari ini kita akan membahas materi tentang stop perundungan. Ya, temanya itu adalah stop perundungan atau anak-anak sekarang biasanya lebih paham bullying, ceritanya bullying seperti itu. Paham? Paham ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak usah tegang ya, kita santai aja slow ya, tegang. Kita diskusi aja gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, apakah kalian sudah siap untuk masuk ke tahap inti? Siap. Nah, oke, kalau gitu. Nah, kita mulai ke tahap inti ya anak-anak. Sebelum kita menyaksikan video, Ibu ingin bertanya dulu nih sama kalian semua terkait tema. Temanya kita akan membahas tentang apa tadi? Bullying. Nah, kira-kira di antara kalian semua ada nggak yang pernah melihat contoh orang melakukan bullying atau misalkan pernah menjadi korban bullying? Bu, saya pernah lihat tapi nggak lihat langsung, lihat di TV, di internet dan lain-lain. Coba Ibu pingin tahu, ceritakan contoh-contohnya, apa yang pernah kalian lihat atau pernah kalian rasakan terkait masalah tentang bullying. So, mangga, siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Saya Bu. Oke, boleh, gimana? Jadi pas kelas 6 SD saya melihat bullying itu sekaligus menjadi yang membuli itu. Yang membuli, oh ya. Jadi pernah melakukan bully gitu ya? Terus gimana? Nah, waktu itu temen cewek saya kan udah beres pelajaran. Nah, si cowok mau minta contekan, tapi si cewek nggak mau. Nah, refleks si cowok itu atau laki-laki itu langsung nonjok gitu. Nah, si cewek kan nggak terima, mau ngelaporin ke guru, tapi gurunya teh lagi pada rapat, jadi nggak bisa. Nah, terus saya di situ juga meneriakan bully verbal yang kayak verbal gitu, yang gitu. Nyurahkan gitu ya. Nyurahkan. Verbal. Nah, itu tuh kejadiannya waktu kelas 6 SD. Nah, sekarang kamu kelas 7. Jadi masih baru lah ya, masih terngiang-ngiang ya. Seperti itu. Ayo yang lain ada lagi mungkin? Oh, satu gantian ya. Siapa dulu ini? Boleh ya, kalian dulu. Ya. Jadi saya itu melihat seorang anak
dibullying dengan kata-kata yang apa, ngejek dengan kata-kata yang aneh jadi gitu. Oh iya. Kayak ngejek orang tua, ngejek dengan nama-nama lain lah, kayak cuma grim gitu kan. Julukan ya. Nah itu betul julukan seperti itu Bu. Iya benar-benar. Jadi verbal gitu ya si bullyingnya. Betul. Terus itu sering kayak gitu? Sering Bu, ada di kelas, kelas-kelas lain juga kadang sering dengar kayak gitu. Kalau teman-teman yang lain ada juga yang pernah melihat temannya dibully verbal gitu ada? Ada. Ada. Gimana? Sama kayak Fabian di sering-sering sama orang tua gitu. Ya ada. Jadi udah hal yang biasa gitu ya seperti dibully. Ada lagi yang lain, contohnya lagi? Waktu saya kelas 5 SD, ada teman saya yang mau duduk, tiba-tiba si kursinya ditarik sama teman cowok saya. Waduh, ditarik Sampai jatuh. sampai jatuh. Itu juga masuk bullying ya? Iya. Nah itu juga bahaya gitu ya. Terus ada lagi nggak yang lain ceritanya? Aku pernah lihat di internet ada yang cewek remaja gitu bunuh diri karena dapat pesan-pesan kasar gitu dari sosmed, karena depresi jadi bunuh diri si remajanya. Ya menarik ya. Nah menarik nih tadi yang diceritakan temennya. Ini katanya bullyingnya melalui medsos ya, dari medsos dikata-katain, nah gitu. Jadi bully itu macam-macam gitu ya. Iya. Contohnya. Terus ada lagi yang lain? Ada Bu. Apa? Pernah waktu itu lihat di TV ada anak-anak yang lagi berenang di kali, terus salah satu temannya teh didorong Ya. ke kali itu sampai tenggelam. Sampai tenggelam, aduh, itu ya bahaya ya, sampai perilaku bullyingnya seperti itu ya. Nah, terus ada lagi nggak yang lain? Atau ada yang pernah menjadi korban bullying nggak dari teman-teman yang baik, misalkan kata-katain atau apa ada? Nah, gimana tuh Febian, gimana? Ya gitu Bu, sama dari orang tua. Kadang kayak di gitu deh kayak Jailin gitu ya. Iya, betul. Terus apalagi kalau di kelas juga sering lihat seperti itu. Iya, Ada ya contoh-contohnya seperti itu. Iya. Sebenarnya kalian sudah paham apa itu bully ya? Dari tadi Ibu bilang contohnya bully. Kalian udah tahu Bu, saya waktu itu pernah teman saya didorong, kemudian ada yang menggunakan media sosial gitu ya, diejek dan lain-lain seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Nah, sekarang Ibu pingin tanya sama kalian, menurut kalian itu perilaku bullying itu baik atau enggak sih? Enggak. Kenapa ya? Karena Ya, ada efek-efek merugikan ya, ada efeknya ya. Terus tadi yang kasus Afdal juga kejadiannya waktu SD, mungkin aja sampai sekarang masih membekas ya, yang masih terngiang-ngiang seperti itu ya, tentang bullying. Nanti kita bahas lebih lanjutnya. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan satu buah video tentang bullying. Tolong disimak, lalu perhatikan dengan seksama. Nanti di akhir Ibu akan bertanya mengenai video. Paham ya? paham. Kita saksikan terlebih dahulu.
Kasihan karena itu korban bullying. Korban bullying satu-satunya kita itu coba gimana apa ya, perasaan atau maksud, boleh mau menceritakan perasaan, maksud atau apapun setelah kalian menyaksikan video itu, kira-kira tanggapannya seperti apa? Siapa yang mau memberikan komentar? Siapa? Oh, boleh. Boleh. Jadi merendahkan atau kayak menginjak-injak orang yang lebih lemah dari dia. Menginjak-injak ke yang orang yang lebih lemah. lemah gitu ya, Iya, tadi iya. isi videonya ya. Terus gimana sih tadi videonya tuh isinya? Isinya tentang korban bullying Mm-mm. yang dibully secara ada verbal sama fisik. Ada verbal, ada fisik. Ya. Terus yang lain gimana? Itu menceritakan tentang ini Bu, ada seorang anak yang dibully oleh temannya yang merasa paling tinggi, dan di tempatnya dia dibully dengan cara fisik, Cara fisik, Ya. contohnya gimana? dengan dipukul, diinjak, ditendang. Nah, si teman yang ngebullying itu teh kasihan terhadap korban bullying tersebut. Jadi sesudah itu si korban bullying menulis untuk apa ya, goodbye gitu, kayak mau mengakhiri hidupnya. Nah, Bunuh diri gitu ya. Nah, pas udah kejebatan dengan teman si korban bullying, teman si yang ngebullying itu teh malah jadi pengennya temenan aja, katanya minta maaf gitu. Jadi jadi deh bersahabat si teman yang bully sama si yang korban bullying itu teh. Jadi CS gitu Ya, ya. karena nggak tega kayaknya gitu. Ya sih, benar-benar ya. Terus ada lagi yang mau memberi tanggapan? Gimana? Atau kayak tadi nih kamu cerita apa? Seru nggak videonya? Enggak. Kenapa sih? Karena mungkin si korban tersebut punya kasihan. Jadi kalau nonton itu kasihan gitu ya. Nah, kira-kira dari video tersebut ada nggak perilaku bullying yang pernah terjadi di sekolah kamu? Sering Ada yang dipukul, didorong-dorong. Didorong. sampai kita direbok ada. Oh ada? Ya. Iya, terus Dipukul. dipukul. Iya. Ya, terus apa lagi? Ditendang gitu. Sering ya ada yang seperti itu. Iya, sering. Ya, fisik berarti ya. Di verbal juga ada. Kalau verbal gimana sih? Jadi kamu makan sana. Yang fisik Ejek fisik gimana contohnya? Hitam, pendek. Hitam, pendek gitu ya. Omongan-omongan gitu. Banyak sih ada. Ada. Jadi video juga kan ada ya. Ada yang Yang menemukan teman si yang dibullying itu teh mencoba melawan. Ya, nama dibully. kalau ada bullying. Ya, Bu. Nah, kalau sebenarnya dari video itu korbannya seperti apa yang dilakukan korban untuk menghindari bullying? Pengen buru-buru Efeknya itu jadi efek frustasi, ya, depresi. stres ya. Terus tadi kalau kalian lihat di video dia tuh ada yang berusaha untuk melawan, tapi pas melawan gimana sih melawan? Makin dibully ya. Iya. Jadi kalian sudah paham sebenarnya konsep dari bullying itu seperti apa atau perundungan gitu ya, arti dari perundungan tersebut. Nah, lalu sekarang ibu akan menampilkan PowerPoint ya tentang apa sih sebenarnya bullying itu. Tadi sebenarnya sudah kalian singgung ya pas ibu dari awal tanya apa sih bullying, contoh, coba ceritakan contoh bullying. Kalian semua sudah bisa memberikan contoh, jadi sebenarnya sudah bukan barang baru lagi ya, sudah sehari. Nah ini nih anak-anak, bullying teh apa ya bullying? Nah, bullying itu secara umum adalah tindakan atau perilaku yang melukai fisik ya, bisa tapi tidak hanya fisik, anak-anak, ada fisik, ada verbal, kemudian juga merusak emosional, psikis seseorang. Nah, siapa sih yang melakukan ini biasanya? Biasanya orang yang merasa dirinya lebih hebat, lebih kuat, yang benar ya,
dia merasa kuatnya, jadi dia melemahkan orang lain, bener ya? Ya kayak tadi contohnya tadi kalian bilang dipukul, ditendang dan lain-lain, dia merasa dirinya teh apa? Lebih tinggi, lebih hebat, jadi bisa melemahkan orang lain seperti itu, ya. Lalu nih tadi juga kalian sudah bisa menjawab nih, pinter-pinter nih semua ya, jenis-jenis bullying ya. Tadi ada contoh-contohnya ya. Coba sekarang kita bahas satu-satu ya. Kalau contoh jenis-jenis bullying verbal, sok siapa yang mau ngacu? Contohnya gimana kalau bullying verbal? Boleh, gimana? Diejek seperti apa contohnya? Boleh bikin contoh sehari-hari aja gitu. Ada lagi nggak bullying verbal? Boleh. Hinaan Bu. Dihina kumaha coba dihina gimana? Di sini bapaknya Bu. bapaknya. Suka ada ya? Ya, Itu mah lelucon zaman ibu SD gitu dah. Ya, kayak misalnya, ih kamu mah bapaknya ini pekerjaan bapaknya, padahal bapaknya tuh ngiluan nanaon Ya, betul. tapi disirikan gitu ya. Terus kalau di sini dia contoh lain, ada lagi contoh lain yang verbal? Apa boleh nih? Kayak ancaman. Iya, diancam. Ya, gimana sih mah kalau contoh diancam teh? Ya jadi itu kalau kamu nggak melakukan ini bakal dipukul. Oh iya, diancam. Ya diancam. Awasnya kamu mungkin ibu orang bejakeun sana gitu ya. Ancaman-ancaman. Ya sama. Gitu ya. Terus yang kedua nih selain verbal ada juga fisik. Nah, contohnya apa ini kalau bullying fisik? Dipukul ya. Iya. Dijambak. Ada yang pernah dijambak? Cewek Ya. Cewek sama cewek. Cewek sama cewek juga. Kalau sama laki. Ya. Pajambak-jambak gitu ya ada. Sama lagi. Aku lagi nulis tiba-tiba dipukul kepala. Tanpa sebab gitu. Ya. Kunaon sih aja mukul. Itu juga bisa ya, bully secara fisik. Nah, terus ini contoh lagi mukul, menerjang, menabrak, menjerat, menggaruk, meludahi ya, jangan sampai ya ada perilaku seperti itu. Terus ada juga yang ketiga, bully secara relasional. Kalau ini mah jadi merendahkan harga diri korban secara logis dengan misalkan pengasingan, isolasi. Nah, kira-kira ada contohnya apa sih? Contohnya Dijauhin. Ya, dijauhin, bisa apa? Dimusuhin. Dikucilkan. Ya, dikucilkan. Kalau di kelas pernah lihat nggak ada mau di kelas atau di sekolah kita lah? Ya Ada yang contohnya ada. gimana? Ya apa? Dimusuhin. Dia mukul diri. Ya nggak dicampin. Sirkel-sirkelan. Ya. Ya, gimana tuh nih sirkel-sirkelan teh? Jadi berkelompok gitu biar nggak ada teman sendiri woy. Diajakan gitu ya. Gayanya Circle. sirkel-sirkelan. Yang kaya yang jaya. Ya, kalau ini mah mengancam korban dengan coretan gambar. Oh, yang pertama tadi apa? Safina ya? Contohnya yang apa tadi itu? Dapat pesan kasar. Kasar-kasar, ancaman gitu ya. Jadi dia merasa depresi gitu ya. Terus ada lagi nggak contoh yang bully elektronik? Bully elektronik. Yang di media sosial ya. Heeh. Ada kan? Iya, netizen. Ini apa? Komen postingan misalkan. Iya, ya. benar-benar. Komen iya kan gitu. Kayak bisa. Postingan. Video disebar gitu. Ya, benar. Video disebar, terus misalkan dia komen si yang netizennya sekarang ya. Iya. Dia punya media sosial semua. Punya. Punya Instagram semua. Punya. Punya ya. Harus hati-hati berarti ya, jangan menggunakan media sosial untuk hal yang negatif. Gitu. Ya. Lanjut ya. Nih, dampaknya sekarang. Tadi kita udah bahas apa? Jenis-jenisnya. Sekarang dampak. Nah, tadi kalian juga bilang ya Bu, dampaknya teh negatif ya bullying teh ya. Jadi apa namanya, takut gitu ya. Takut Aduh, sekolah. bisa karena di sekolahnya dibully gitu. Jadi takut ke sekolahan. Terganggu Depresi. jiwaannya. Udah semangat belajar. Ya, bisa mungkin di sekolahnya dia disisirik atau Nah. diperlakukan bullying. Pas besok kamu ke sekolah Malas. takut gitu Iya. ya dampaknya. Terus selain jadi dampaknya itu selain ke psikis, ke
kejiwaannya, bisa juga ke fisik. Fisiknya contohnya apa? Saya sakit kepala, ya kan? Sakit badan. Sakit badan, ya karena kan tadi bulinya tadi buli fisik teh ya. Tendang. Buli tendang, ya. Gitu ya. Bisa kena sakit perut atau bisa juga ketegangan otot. Terus ada juga apa lagi dia dampaknya itu kalau di sekolah ya yang tadi ceritain malas sekolah pasti berdampak pada apa? Prestasi, bener. Jadi yang anak yang mungkin dia rajin gitu ya, terus mendapatkan perilaku bullying jadi malas ke sekolah itu dampaknya sangat-sangat tidak baik ya, ya perilaku bullying. Kira-kira kalau ada nggak dampak positifnya? Ada nggak? Nggak ada ya, semuanya dampaknya negatif. Dari pengertian juga sudah gitu ya, tindakan melukai seseorang, bahkan ada yang Positifnya. Lanjut nih, sekarang sudah tahu tentang bullying kan? Mau melakukan bullying nggak? Enggak. Kenapa? Karena Dampaknya besar. Melukai seseorang ya. Oke. Jadi kita harus apa? Stop bullying. Jangan melakukan Perlindungan. benar ya. Nah sekarang ibu mau tanya lagi nih sebelum kita masuk ke lembar kegiatan. Nah coba kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah bullying? Kira-kira harus seperti apa? Menjauhi orang yang bully. Menjauhi sana-sana gitu gimana maksudnya? Ya, jangan dideketin ya, nggak dideketin ya. Jangan dideketin. Ya, jauh aja gitu. Jauh. Ya bisa. Terus kira-kira apa lagi? Jangan teman yang membuli. Gimana nih? Mengingatkan teman yang membuli. Ya mengingatnya gimana kan? Fokusnya. Jangan membuli lagi. Ya berarti Neng bisa kasih tahu nih ngebully itu dampaknya gini jangan gitu ya. Nah terus ada lagi nggak caranya apa lagi ya supaya mencegah bullying? Apa ya tadi jangan diikutin ya. Nanti kita bahas ya di dalam podcast. Nah thank you. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Masih semangat? Masih. Ya. Oke, nah sekarang Ibu akan memberikan LKPD, lembar kerja peserta didik dibagikan. Silahkan dikerjakan dulu selama berapa? 1 menit cukup? Tidak. cukup. Hah? Berapa menit? Cukup kan 1 menit cukup kan? 3 menit. 3 menit ya. Nih, nanti tolong dikerjakan 3 menit ya. 3 menit. Nih. Ya, nanti kita bahas bareng. Nah, oke. Sok, silahkan kerjakan. Pendidikan nonton bagaimana mencegah bullying. Kalau sudah bilang ya. Sudah? Sudah gampang ya? Udah beres? Oh hebat. Sok. Sudah? Oke, mengingat nanti waktu kita ya terbatas ya, jadi karena di sini pelajaran selanjutnya ya. Nah, coba yang bagian pertama nih, kira-kira nomor 1 siapa yang mau jawab? Sok kalian. Nih, kira-kira nomor 1 gambar di bawah ini merupakan jenis bullying apa ya?
fisik Bu sama korban. Kenapa? Di tuangin di banjur sama terigu. Dibanjur sama Iya. terigu Sama ya. diejek. Terus diejek. Iya. Temennya ada lagi yang beda? Ya. Ada yang temen juga? Mana? Dia kayak Ini dipoto. foto. Ayo di foto, mungkin mau disebarluaskan ya. iya. Jadi komplit ya, bullying tadi ada apa aja sih Nam? Ada verbal, fisik, relasional juga ada ya, relasional Iya. Nam. Ada aja semuanya ada ya. Oh. Kalau yang kedua nih, boleh. Ya, jenis perilaku bullying Kecuali bullying sistematis. otomatis yang B. Kalau secara verbal benar? Benar. Benar. Fisik? Benar ya, tadi kita udah bahas. Cyberbullying? Bullying ada. Yang ketiga bullying sistematis? Tidak. Ada. Yang nggak ada bullying apa coba satu? Rasional. Hah? Rasional. Ya, yang rasional nggak ada ya? Ya. Oke. Nomor 3, coba yang gambar 1 dulu. Siapa yang mau? Ya, Neng. Tekan fisikisnya. Jadi gambarnya di mana sih? Ada gambar apa? Diceritakan gambar apa? Dia banyak diejek terus si korbannya ketakutan. Padahal ini contohnya anak kecil ya. Iya, anak kecil. Tertekan psikisnya. Ya, Oke. Ya, kejiwaannya. Yang kedua, Ganggu Hah? Yang kedua apa, Neng? Tergantung prestasi belajarnya. Terganggu prestasi belajarnya seperti yang jelek dan tidak jadi Tidak tidak konsentrasi. konsentrasi belajar. Jadi mungkin dibully cenanya jadi Ya, tidak dia banyak konsentrasi. pikiran. Yang ketiga, Neng ini tadi udah ngacung. Yang ketiga apa? pergaulan sosial terganggu seperti minder dan menyendiri. Oh iya, benar ya. Iya. Jadi perasaan dan terbuka batur ya. Iya. Jadi merasa sendiri. Merasa diri sendiri. Merasa hidup sendiri. Merasa hidup sendiri ya. Sebenarnya Sebatang kara. Nah, yang ketiga nih, pindahkan kotak di bawah ke kolom yang sesuai berdasarkan kelompoknya. Yang pertama dulu, bagian mana mencegah bullying? Kira-kira siapa yang jawab? Boleh? Dengan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Benar? Tuh. Nah, jangan ikut-ikutan ya. Ya. Batur, nggak bullying. Lu Ikutan. idenya nggak bullying. Ah, benar ya Bapak ya. Diri pun bisa. ini saya. Tapi langsung gitu. Baik. Terus apa lagi? Jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Ya, usahakan jangan sendiri di tempat sepi ya. Ya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak Tidak diinginkan. diinginkan. Nah, terus apa lagi? Hindari membawa atau memakai barang-barang mahal. Ya, hindari menggunakan barang-barang. Kan di sekolah kita juga ya, apa namanya, sudah diberitahu untuk perempuan jangan menggunakan perhiasan ya. Kalau yang boleh dipakai apa? Jam tangan ada boleh. Jam tangan. Jangan mudah disuruh si mama sudah lupa bil pakai, jangan dulu ya. Itu bisa mengundang seseorang ya. Selain membuli, terus apa? Mencuri. Jamret gitu ya. Kan bahaya. Ya. Terus kolom berikutnya, bagaimana melawan pelaku bullying? Bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Boleh? Ya, bersikap tenang ketika ada yang mengganggu. Neng ngomong apa? Jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah korbannya dilaporkan. Ya, jangan sebentar. Jangan takut untuk melaporkan. Ya. Kan kadang anak-anak tuh suka takut ya. Ya. Padahal kan ngelihat di depan mata atas temennya tuh dibully, dipukul, misalkan bully fisik. Tapi cicing kenapa? Karena Takut dia juga dibully seperti itu. takut seperti itu ya. Ya. Jadi sekarang mah udah tahu kalau ada temannya menjadi korban bullying atau baik di sekolah, di rumah, pokoknya dimanapun, kalau melihat itu jangan takut untuk melaporkan ya. Terus apa lagi? Lakukan perlawanan, diikuti dengan teriak, berlari, bangun, sambil mencari pertolongan. Ya, gitu ya. Teriak yang keras ya. Kalau itu kan supaya orang lain tahu gitu ya. Ada apa kan biasanya orang suka peka ya kalau misalnya ada ribut atau apa teriak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Hah? Tidak ada yang ditanyakan? Paham? Paham ya. Seru ya kita diskusi hari ini ya. Jadi Kita tahu wawasan. apa namanya? Benar ya? Kita wawasan. Coba Ibu ingin tanya dulu nih, sebelum
membahas tema tentang perundungan ya. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kegiatan kita hari ini? Apa aja yang kalian dapat? Coba. Boleh? Jadi kita mendapat penambahan wawasan tentang membuli itu tidak baik. Ya terdapat dampak negatif yang begitu besar. Ya, benar ya dampak negatifnya tadi kita udah bahas ya. Coba lagi. Jadi kita tahu bully itu apa, jenis-jenisnya apa, sama dampak negatifnya apa. Ya, ada lagi nih perempuan. Jadi apa? Hafiz, boleh. Jadi kita tahu juga cara buat melawan gitu kalau dibully gitu harusnya gimana. Jadi jangan diam ya kalau Ya. gitu ya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, jadi kita simpulkannya tadi Ibu menyimpulkan yang tadi kalian sampaikan. Jadi kita sudah membahas bully itu apa, jenisnya ada berapa tadi? Ada fisik, terus terus cyberbully ya. Terus ada dampaknya ya, tadi dampaknya bisa ke mana? Ke fisik, ke psikis, terus ke kejiwaan sama prestasi. Oh iya, prestasi belajar. Terus tadi juga kita udah bahas apa? Cara mencegah bullying. ya kan? Dengan apa? Jangan 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 sendiri. Jangan sendiri. Kalau melihat orang yang dibully harus segera ya. Paham sampai sini ya? Nah, oke. Karena waktu kita juga sangat terbatas gitu ya. Nanti kita lanjutkan lagi terkait masalah bully. Sebenarnya masih banyak tentang bully itu, tidak hanya pengertiannya, jenis-jenisnya, dampaknya saja. Contohnya ini kita akan bahas lagi berlaku tentang bullyingnya sampai sini. Mudah-mudahan kalian semua paham tentang bully dan tidak melakukan bullying ya. tidak. Jangan melakukan bullying, dan tolong sampaikan sama teman-teman yang lain ya. Materi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, terakhir sebelum ditutup nih, Ibu mau kesediaan anak-anak untuk mengisi evaluasi hasil ya. Evaluasi hasil ini Ibu minta kalian menilai ya. Menilai ini. Minta satu lagi ya. Ya, dicek ya. Di checklist untuk kegiatan hari ini evaluasinya seperti apa? Ini 4-3-2-1. 4-3-2-1. 4 awal. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian sudah mengisi lembar evaluasi ya. Nanti Ibu ambil satu-satu, dan Ibu juga ucapkan terima kasih bahwa kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar, semuanya aktif ya, dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua ya. Sebelum ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, siapa yang mau berdua? Boleh. Sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan. Selesai. Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Boleh sekarang mulai melanjutkan ke kelasnya masing-masing lagi ya. Pelajaran apa sama orang di sini? Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekarang.